Assalamualaikum Football United, ringan amatiran ala gua. Hari ini tadi kita jalan-jalan di London dan kita sempat mampir di Stamford Bridge sebelum pertandingan Chelsea menghadapi Leeds United. Hari ini gua akan news update, tapi sebelumnya ingin ngobrol ringan sama Arkin dan juga Harvey. Jadi Chelsea ini kan pemainnya sangat berlimpah banyak dan ada kemungkinan di musim panas nanti akan melepas nih. Kira-kira kalau Manchester United bisa mengincar pemain dari Chelsea, siapa kira-kira yang bisa diincar lah ya, dibidik? Kalau menurut Mas Arkin siapa nih? Kalau ada 3 pemain siapa aja? Nomor 1? Hakim Ziyech. Hakim Ziyech. Nomor 2? Azpilicueta. Azpilicueta, bek kanan ya? Ya. Oke, yang ketiga? Christian Pulisic. Kalau Harvey siapa? Nomor 1? Hakim Ziyech, Christian Pulisic. Sama, satu lagi? Mason Mount. Oh, pengen Mason Mount. Oke, wow, ternyata pilihannya berbeda-beda. Nah, gue ingin bahas sedikit, tapi ya mereka harus main dulu nih ya. Thank you, Arkin sama Harvey. Ya, dari 3 pemain, Azpilicueta, gue sebenarnya sepakat juga. Azpilicueta, bek kanan, berpengalaman, mungkin bisa menjadi mentor ya kan bagi Diogo Dalot. Walaupun demikian, Aaron Wan-Bissaka saat ini juga penampilannya sedang bagus. Mason Mount, Hakim Ziyech, Christian Pulisic bisa menambah pilihan kualitas untuk gelandang serang. Tapi menurut gue lebih pingin supaya Manchester United mendatangkan sebenarnya gelandang bertahan ya, ataupun juga gelandang kreatif. Kalau seandainya dari 3 nama yang tadi disebutkan, ada Pulisic, ada Mason Mount, dan juga Hakim Ziyech. Hakim Ziyech tentu saja pemain yang pernah bermain bersama dengan Erik ten Hag di Ajax. Mason Mount pemain muda luar biasa. Christian Pulisic sempat dikaitkan dengan Manchester United, tapi dari 3 nama itu gue nggak ada yang srek sih sebenarnya dari 3 nama yang tadi anak-anak gue sebutkan. Oke, itu tadi intermezzo sedikit. Nah, langsung aja masuk ke news update kali ini. Ada beberapa kabar seperti biasa, gue kembalikan lagi ke Sobat Football United. Ini banyak rumor ya. Mau percaya mau nggak, gue kembalikan lagi. Gue hanya menyampaikan saja. Oke, pertama adalah Manchester United dikabarkan ini terus memantau kiper Porto Diogo Costa. Menurut gue kabar ini akan terus berkembang sampai dengan selesainya proses perpanjangan kontrak dari David De Gea. Bisa saja ini merupakan plan B dari Manchester United kalau kesepakatan kontrak baru dengan David De Gea ini tidak terjadi. Ya, Manchester United tentu saja harus mencari gantinya kan, kiper yang juga punya kualitas bagus. Tapi kalau seandainya untuk memilih Diogo Costa maupun David De Gea, memang kalau seakan-akan kalau punya 2 kiper ini tentu saja akan menambah kualitas Manchester United. Tapi 2 kiper ini menurut gue adalah kiper pilihan utama dua-duanya. Akan sangat sulit kalau satu ini akan menjadi cadangan dari yang lainnya. Mereka tentu saja akan mengincar posisi kiper utama, sehingga gue khawatir akan seperti Dean Henderson. Sehingga kalau harus memilih, gue sih masih lebih srek David De Gea sih, ringan amatiran ala gue. Rumor selanjutnya, Jeremy Frimpong dikabarkan ini semakin dekat untuk bisa bergabung Manchester United. Bek kanan Belanda ini, bek kanan muda, sekarang bermain di Leverkusen. Kemarin sempat dipanggil Louis van Gaal ke Qatar. Kemarin penampilannya di Europa League ketika menghadapi Monaco, kalau tidak salah gue sempat nonton beberapa cuplikannya. Tampil cukup tajam, tampil cukup baik. Pemain ini masih muda. Tapi sekali lagi, posisi bek kanan sekarang ada Aaron Wan-Bissaka, ada Diogo Dalot. Apakah akan mendatangkan pemain baru? Menurut gue kalau memang akan mendatangkan pemain baru, sepertinya Aaron Wan-Bissaka harus dilepas dulu nih ya. Kita nantikan saja di bursa musim panas nanti. Nah, Barcelona ini kan dikabarkan mereka tidak bisa mendatangkan pemain musim panas ini, kecuali kalau ya mereka bisa mendapatkan 178 juta pounds. Nah, ada beberapa pemain ini yang dikabarkan bisa dilepas oleh klub. Ada Rafinha, Ferran Torres, Frenkie de Jong, Robert Lewandowski, Ansu Fati, Serginho Dest, Hector Bellerin, Alex Collado, Clement Lenglet, dan Samuel Umtiti. Ada Frenkie de Jong. Nah, ada nama lagi nih ya, Frenkie de Jong di situ, dan juga Serginho Dest yang sempat dikaitkan
ke Manchester United, pemain yang sempat bermain di Ajax tentu saja dengan Erik ten Hag. Nah, apakah ada pemain yang akan datang dari Manchester United yang berasal dari daftar ini? Kita nantikan saja. Ini tentang Sabitzer. Dikabarkan kalau Manchester United ini bisa atau punya peluang pilihan untuk mendatangkan Marcel Sabitzer karena punya hubungan yang bagus dengan Bayern Munchen dan harga pun juga tidak terlalu mahal ya, 20 juta pounds. Bayern Munchen dikabarkan ini tidak punya rencana untuk bisa atau untuk mengembalikan lagi Marcel Sabitzer karena dianggap ini merupakan surplus atau kelebihan di squad Bayern Munchen. Bagaimana menurut gua tergantung dulu nih bagaimana penampilan dari Marcel Sabitzer, karena sekali lagi dipermanenkan atau tidak Marcel Sabitzer akan sangat berpengaruh juga dengan kegiatan bursa transfer Manchester United, utamanya untuk memperkuat lini tengah nanti. Walaupun demikian peluangnya menurut gua sangat terbuka lebar karena musim masih tersisa cukup panjang ya, akan ada banyak pertandingan menurut gua di mana Marcel Sabitzer bisa menunjukkan kemampuannya. Kalau dia bisa memikat tim kepelatihan Erik ten Hag dan juga fans, bukan tidak mungkin akan dipermanenkan. Rio Ferdinand ini terkait dengan lini tengah Manchester United memberikan pendapat, kalau saya seorang pemain, Bellingham ataupun Declan Rice, dua gelandang yang sangat diminati di Inggris. Kalau saya diberikan pilihan ya antara Manchester United dan Liverpool, lupakan keterikatan saya dengan Manchester United, saya harus memilih Manchester United. Tim yang saya lihat punya peluang untuk sukses di masa depan. Ini menurut Rio Ferdinand. Walaupun demikian, menurut gue Jude Bellingham sempat didekati oleh Manchester United, tapi lebih memilih Borussia Dortmund. Harga juga menurut gue akan sangat tinggi. Declan Rice, kapten dari West Ham ini menurut gue juga akan dibanderol dengan harga yang cukup tinggi oleh klub ya, karena merupakan pilar di lini tengah dari West Ham United yang saat ini memang performanya, artinya performa klub ya, tim secara kolektif ini sedang tidak baik. Terkait dengan lini tengah, Manchester United dikabarkan bersiap untuk menjual Scott McTominay musim panas ini. Ada beberapa tim atau klub Premier League yang tertarik ke Scott McTominay. Ya, gua pikir ini juga sangat masuk akal. Manchester United dikabarkan akan memperkuat lagi posisi lini tengahnya. Pemain baru nampaknya diincar untuk posisi lini tengah, dan oleh karena itu bisa saja dan menurut gue sangat besar peluang Scott McTominay ini akan dilepas di musim panas nanti. Di samping juga ada beberapa nama yang gue perkirakan akan dilepas. Salah satunya adalah Donny van de Beek, itu menurut perkiraan gue. Hans Kraaij Junior ini salah seorang pundit di Belanda, teman dari Erik ten Hag, mengatakan kalau ada kekacauan dari Erik ten Hag di klub di awal ya, tentu saja dengan situasi Cristiano Ronaldo. Erik ten Hag datang ke Manchester United karena dia melihat ada potensi dan juga tantangan. Anda tahu apa yang Louis van Gaal katakan ke Erik ten Hag? Erik, ini merupakan salah satu kekacauan di Manchester United, jangan pergi ke sana. Jadi sudah diperingatkan sebenarnya, tapi Erik ten Hag sejauh ini bisa merubah ya. Karena memang pada saat itu ya 12 tahun atau berapa belas tahun setelah Sir Alex Ferguson, nih situasi di Manchester United sangat kacau. Dan menurut gue salah satu faktor terbesar kenapa kok Erik ten Hag bisa sejauh ini oke progresnya. Di samping memang Erik ten Hag yang memang bagus sebagai manajer, juga taktikal, yaitu tidak kalah pentingnya adalah perubahan manajemen ini dari Ed Woodward ke Richard Arnold, dan hadirnya seorang John Murtough menurut gue ini punya peranan yang besar di kesuksesan Erik ten Hag sejauh ini. Di samping tentu saja ada beberapa elemen lain termasuk juga tim kepelatihannya, Michel van der Gaal, Steve McLaren, hal-hal tersebut juga. Tapi menurut gue yang salah satu yang paling besar poinnya adalah manajemen Manchester United yang punya kebijakan, punya gaya, punya pandangan strategi yang berbeda dari masa Ed Woodward, dan menurut gue ini juga sangat penting. Kabar lainnya masih terkait Erik ten Hag. Erik ten Hag ini dikabarkan masih menargetkan Frenkie de Jong dan juga ingin bisa menduetkan Casemiro dan juga Frenkie de Jong. Walaupun demikian, ya dia ingin
memberikan kompetisi ya untuk pilihan utama Casemiro dan juga Christian Eriksen. Wah, kok ada Christian Eriksen, ada Casemiro, ada Frenkie de Jong, menurut gua ini akan menjadi lini tengah yang luar biasa. Bahkan di beberapa artikel gue sempat membaca kalau sebenarnya Christian Eriksen itu bukan untuk pilihan utama. Artinya tidak untuk semua pertandingan. Enggak, tapi dia seperti kayak backup bagi seorang Frenkie de Jong. Itu yang pernah gue baca juga. Salah satu ya perkiraan ya di musim panas yang lalu. Walaupun karena tidak mendatangkan Frenkie de Jong, maka Christian Eriksen lah yang diplot di posisi tersebut. Bisa benar, bisa tidak. Kabar terakhir, Sheikh Jassim ini dikabarkan melakukan penawaran. Ini sebenarnya adalah 5 miliar pounds atau 6 miliar US dollar, bukan 4,5 miliar pounds seperti yang dilaporkan lebih awal. Wah, berarti dia nih di bawah harga yang diinginkan Glazer ini 1 miliar pounds ya. Dan tentu saja Glazer ini akan dikabarkan juga akan melakukan pembicaraan lanjutan dengan Sheikh Jassim dan juga Sir Jim Ratcliffe. Dan dengan dilakukannya pembicaraan lanjutan ini, menurut gue dengan amatiran memang menunjukkan kalau Glazer sebenarnya ingin menjual Manchester United. Kalau seandainya mereka tidak ingin menjual Manchester United, tidak akan dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Walaupun beralih ke tahap selanjutnya ini bukan berarti ya akan mulus-mulus saja proses penjualan ini. Ada negosiasi lanjutan yang menurut gue juga sangat menentukan proses penjualan dari Manchester United. Kurang lebih demikian news update kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Sehat-sehat terus sekeluarga, murah-murah rezekinya. Jangan lupa like, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.